Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu kembali dan selamat beribadah. Dalam kebaktian Minggu tanggal 19 Juli 2020 ini, tema kebaktian kita adalah sebuah tema yang sangat menarik, yaitu lalang di tengah-tengah gandum. Bacaan kita diambil yaitu dari Injil Matius 13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 43. Di dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar dengan menggunakan banyak perumpamaan. Perumpamaan sering dijadikan sebagai sebuah alat atau sebuah media untuk menjelaskan pengajarannya. Nah, para murid itu ketika mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, juga para pendengar yang lain, maka dengan perumpamaan-perumpamaan itu dapat lebih memahaminya. Apakah yang dimaksud dengan ajaran Tuhan Yesus dengan perumpamaan itu? Ada sebuah ungkapan mengatakan, jika kita menanam padi di sawah, pastilah tumbuh rumput. Namun, jika kita menanam rumput, tidak akan pernah tumbuh padi. Itu adalah sebuah ungkapan awal, saudara-saudara, untuk mengungkapkan bahwa sebenarnya kejahatan selalu mengintip saat kita berusaha untuk membangun kebenaran dan kebaikan. Kali ini, saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai perumpamaan yang singkatnya, ceritanya adalah ada orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Lalu pada malam hari datanglah musuh orang ini dan menabur benih lalang atau ilalang. Dan tentunya benih lalang atau ilalang itu adalah benih yang tidak baik pada malam hari. Nah, perumpamaan ini kemudian diungkapkan pada awal pertumbuhan benih itu. Kedua benih itu, baik benih yang baik maupun benih yang tidak baik, itu bertumbuh bersama, tidak bisa kelihatan bedanya. Tetapi ketika gandum itu atau benih yang baik itu berupa gandum itu mulai tumbuh dan berbulir, maka di sanalah tampak ada benih ilalang di antara gandum-gandum itu. Hamba-hamba atau para pekerja datang dan bertanya kepada tuan pemilik ladang, akan diapakan ladang ini dengan kedua benih yang bertumbuh menjadi gandum dan ilalang di sekitarnya itu. Lalu akhirnya tuan itu melarang pekerja untuk mencabut ilalang, karena kalau dicabut maka gandumnya akan tercabut juga. Akhirnya tuannya mengatakan, biarkanlah mereka bertumbuh bersama. Nanti akan ada waktu panen dan di sanalah akan dipisah-pisahkan. Ilalang dikumpulkan sendiri dan gandum dipisahkan. Ilalang akan dibakar dan gandum itu akan disimpan di gudang gandum itu. Saudara, lalu Tuhan Yesus menjelaskan makna perumpamaan itu. Yang menabur benih baik adalah anak manusia. Saudara, dalam bahasa Yunani, menabur ini adalah kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Artinya, anak manusia di sini, yaitu Tuhan Yesus, itu menabur benih terus-menerus. Sampai sekarang pun masih menabur benih. Dan Tuhan Yesus juga disebut anak manusia, itu adalah Tuhan yang berbicara dan berbuat dengan kuasa, dengan wibawa dari Allah Bapanya. Nah, ladang itu adalah perumpamaan mengenai dunia ini. Dan benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Nah, itu di dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia masa kini disebut anak-anak kerajaan dan orang-orang yang sudah menjadi umat Allah. Orang-orang yang sudah menerima pemerintahan Allah, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan anak-anak si jahat itu adalah orang-orang yang berpihak kepada iblis. Dalam bahasa Indonesia masa kini disebut orang-orang yang berpihak kepada iblis, orang-orang yang menjadi milik iblis, bahkan orang yang mempunyai sifat seperti iblis. Iblis di sini adalah musuh Allah. Jadi anak-anak si jahat itu adalah orang yang diperintah dan dikuasai oleh iblis. Nah, musuh yang menabur benih di lalang tentulah iblis. Nah, pada waktu panen Tuhan Yesus mengatakan pada akhir zaman, atau dengan bahasa lain pada hari kiamat. Apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu? Tuhan Yesus akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu akan dicampakkan ke dalam api.
Saudara, intinya adalah bahwa Tuhan Yesus memberikan kesempatan. Tuhan Yesus membiarkan, sebagai pemilik ladang itu membiarkan benih itu tumbuh bersama. Antara benih yang baik, yaitu benih gandum yang baik, dan benih yang tidak baik, yaitu ilalang. Dan itu akan dibiarkan sampai dengan akhir zaman. Jadi antara anak-anak Allah dan anak-anak iblis itu tinggal bersama sampai dengan hari kiamat. Sebenarnya saudara-saudara, maka sebaik apapun ya, dalam sebaik apapun kita, selalu saja ya, kebaikan itu diperhadapkan dengan kejahatan. Kebaikan sebaik apapun, maka biasanya ada benih-benih yang tidak baik, yaitu kejahatan yang akan menyulitkan dan menjatuhkan. Ada yang mengatakan bahwa iblis itu tidak pernah tidur. Dia terus mengintai demi mencari ya, mengintai bahkan melemahkan mereka yang ingin membangun kebaikan, mereka yang ingin membangun kerajaan Allah. Iblis, setan tidak pernah berdiam diri. Mereka tidak pernah tidur, terus mengintai ya, sehingga kalau ada manusia ingin membangun ya kebenaran, bangunan kebenaran, bangunan kebaikan, maka itu akan terus diincar dan dicari kelemahannya. Saudara, melalui firman Tuhan ini sebenarnya kita hendak belajar bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang ya. Tetapi Tuhan juga tidak pernah mencabut benih-benih tidak baik itu. Antara orang yang baik dan yang tidak baik itu kelihatannya bisa diberikan kesempatan bertumbuh bersama. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan melalui perumpamaan ini supaya benih yang baik, yaitu anak-anak kerajaan Allah, yaitu kita semua, menggunakan kesempatan ini, kesempatan yang terbatas untuk terus bertumbuh dalam kebenaran ya, dalam kebenaran Tuhan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah rintangan. Kejahatan dan ketidakbenaran selalu ada di sekeliling kita. Selalu saja ada orang yang memelesetkan kebenaran itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita tidak mundur sampai waktunya nanti tiba. Ketika waktu itu tiba, maka nanti akan kita lihat siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak menyerah, tetapi kita mau terus di tengah kesulitan, di tengah himpitan, sesulit apapun, kita terus bertumbuh. Rasul Paulus mengatakan, ya, bahkan penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi pada saat ini adalah hanya sementara saja. Karena hidup kekal itu akan jauh lebih hebat dibandingkan penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi ketika kita ada di dunia ini. Maka nanti akan tiba waktunya, ketika harinya sudah selesai, sudah tiba, di sanalah akan diuji dan akan kelihatan siapa yang setia sampai akhir. Itu adalah benih yang tumbuh, benih yang baik yang tumbuh di tengah-tengah kesulitan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masa-masa yang sulit yang kita hadapi sudah 4 bulan ini jangan membawa kita menjadi hidup yang tidak benar, menjadi hidup yang menjadi orang-orang yang kompromi. Tetapi kita tetap berusaha untuk hidup setia kepada Tuhan, menjalankan kebenaran, menyukai kebenaran, dan hidup terus dalam kebenaran. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, walaupun ada ketidakbenaran di sekeliling kita, kita tidak larut, tetapi kita tetap mempertahankan sampai Tuhan datang kedua kali. Semoga Tuhan menguatkan kita semua. Semoga kita terus bisa berjalan bersama dengan Tuhan, karena Roh Kudus-Nya diberikan kepada kita untuk membimbing kita melewati kesulitan demi kesulitan sampai Tuhan datang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya melewati hari-hari kesulitan, hari-hari yang sulit dan berat ini, melewati tantangan dan rintangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.